Selamat siang semuanya, nama saya Marvan Citra Yuda dari kelas 10 Bimia. Hari ini saya ingin menjelaskan tentang kehidupan manusia pra-aksara. Pra-aksara dari kata pra dan aksara. Pra artinya sebelumnya dan aksara artinya tulisan. Jadi pra-aksara adalah zaman pada saat manusia belum mengenal tulisan. Proses perubahan pengetahuan manusia pra-aksara meningkat tiap zamannya. Tergantung pada alam, ketika keadaan alam berubah, maka manusia harus menyesuaikan diri. Sehingga zaman yang berkembang, pola pikirnya juga berkembang. Zaman kehidupan pra-aksara terbagi menjadi beberapa zaman, yaitu zaman Paleolitikum. Pada zaman Paleolitikum, makanan manusia purba sepenuhnya bergantung kepada alam dengan cara berburu dan mengumpulkan makanan, atau food gathering. Tempat tinggal manusia purba pada masa itu masih bersifat nomaden atau berpindah-pindah tempat. Hasil-hasil budaya dari zaman itu seperti kapak perimbas, alat serpih, dan alat tulang. Zaman Mesolitikum. Pada zaman Mesolitikum terjadi antara 10.000 sampai 20.000 tahun yang lalu. Pada zaman ini, metode mendapatkan makanan manusia juga menjadi menggunakan metode food gathering dan tempat tinggal yang bersifat semi-sedater. Tetapi pada zaman ini sudah lebih canggih daripada zaman sebelumnya. Mereka sudah mulai mengenal pembagian kerja, laki-laki berburu, perempuan mengumpulkan makanan. Pada saat masa itu, manusia purba menemukan api. Penemuan api tidak terlepas dari perkembangan otak mereka sebagai akibat dari tuntunan harus menyelesaikan diri dengan alam dan perkembangan lingkungan. Dan tahap akhir masa ini, mereka telah mengenal cara bercocok tanam yang sangat sederhana dan dilakukan secara berpindah-pindah menurut kondisi kesuburan tanah. Hasil-hasil budaya pada zaman tersebut seperti serpi bilah, alat tulang, dan kapak genggam Sumatera. Zaman Neolitikum. Pada zaman Neolitikum, cara hidup food gathering sudah mulai ditinggalkan. Seiring itu, masyarakat memelihara hewan-hewan atau pastoralisme, kegiatan bercocok tanam yang dilakukan dengan menebang dan membakar pohon-pohon dan berlukar. Pada zaman itu, manusia sudah tinggal menetap. Gotong royong juga telah menjadi bagian corak dalam hidup masyarakat. Mereka juga mengenal pembagian kerja antara kaum wanita dan kaum laki-laki. Masa bercocok tanam di Indonesia dimulai kira-kira bersamaan dengan berkembangnya kemahiran mengupam atau menggosok dan mengkilap. Alat-alat baru serta dikenalnya pembuatan gerabah. Dari hasil pengumpaman itu lahir bentuk beliung persegi, kapak, mata panah, dan tombak. Hal penting lainnya yang terjadi di Nusantara pada masa ini adalah berkembangnya sistem kepercayaan animisme dan dinamisme. Animisme adalah kepercayaan bahwa segala sesuatu yang ada di bumi ini memiliki roh, sedangkan dinamisme adalah kepercayaan bahwa benda-benda di sekitar manusia memiliki daya atau kekuatan gaib. Zaman Megalitikum. Pada masa Megalitikum, kepercayaan terhadap keberadaan dan pengaruh arwah nenek moyang semakin berkembang. Zaman ini ditandai dengan hasil budaya berupa bangunan-bangunan pemujaan arwah nenek moyang berukuran besar. Bentuk bangunan bermacam-macam seperti menhir, kubur batu, dolmen, batu lumpang, batu dekon, pelinggih. Zaman logam atau zaman perundingan. Masa ini disebut masa perundangian karena pada masa ini muncul golongan undagi atau golongan yang terampil melakukan suatu jenis usaha tertentu, seperti membuat alat-alat dari logam, rumah kayu, gerabah, dan perhiasan. Tidak semua orang mampu membuat alat-alat tersebut. Hanya golongan terampil yang mampu membuatnya. Hal tersebut terjadi karena kegiatan tersebut membutuhkan keterampilan khusus. Kendati demikian, alat-alat logam ini tidak menggantikan gerabah. Gerabah tetap memainkan peran penting dan dapat dikatakan munculnya alat-alat dari logam hanya mengganti alat-alat dari batu dan tulang. Penduduk Nusantara masih hidup secara menetap di desa-desa di daerah pegunungan, dataran rendah, dan di tepi pantai. Hasil-hasil budaya dari zaman itu adalah alat-alat dari logam, perunggu, gerabah, alat-alat dari besi, kepercayaan kepada pengaruh arwah-arwah nenek moyang terhadap perjalanan hidup ke manusia, serta upacara-upacara religius yang menyertai semakin berkembangnya pada masa itu. Nah, sebelum saya akhiri video ini, saya akan menjawab soal-soal dari guru saya. Yang pertama, mengapa manusia
praaksara sejak ada dalam perjalanan sudah sangat dekat dengan alam? Jawabannya adalah karena manusia pada zaman dahulu memanfaatkan alam untuk bertahan hidup, seperti mencari makan dan minum dengan bergantung pada alam. Yang kedua, menurut kamu bagaimanakah manusia praaksara dapat memenuhi kebutuhannya dan bagaimana proses perubahan perkembangan pengetahuan manusia tersebut? Jawabannya, karena proses perubahan pengetahuan manusia praaksara meningkat tiap zamannya. Tergantung pada alam, ketika keadaan alam berubah, maka manusia harus menyesuaikan diri dengan zaman tersebut, sehingga perkembangan pola pikir juga berkembang. Sekian dari saya, terima kasih.